Sejarah Desa Sambiroto Kajen. Dahulu kala, Desa Sambiroto adalah hutan belantara pada masa penyebaran Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Sampailah salah satu dari Wali Songo itu ke dalam hutan belantara. Sang wali bersama santrinya yang kelelahan memutuskan beristirahat di hutan tersebut. Sang wali sangat heran sebab di hutan tersebut banyak sekali pohon yang sejenis yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon itu sangat banyak seperti ada yang menanamnya saja. Pada akhirnya pohon itu oleh sang wali dinamakan pohon Sambiloto, yang rasanya sangat pahit daun dan batangnya. Singkat cerita, salah satu dari sekian santri sang wali Kiai Saki, ada yang ingin sekali menyebarluaskan agama dan beliau menetap di hutan itu untuk membangun sebuah perkampungan. Maka mulai saat itu, terbentuklah perkampungan yang sekarang dikenal dengan nama Desa Sambiloto atau sekarang dinamakan Sambiroto. Desa Sambiroto termasuk dataran rendah yang melintang dari utara ke selatan sepanjang 5.000 meter dan membujur dari barat ke timur sepanjang 2.500 meter. Sebagai daerah dataran rendah, Desa Sambiroto bersuhu antara 28 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin berkisar dari rendah sampai sedang. Desa Sambiroto berbatasan dengan 4 desa di sekitarnya. Adapun batas-batas Desa Sambiroto. Sebelah selatan Desa Kebon Agun. Sebelah utara Desa Sumur Jomblang Bogo, sebelah timur Desa Gejlik, dan sebelah barat Desa Salib. Desa Sambiroto terdiri atas 4 pedukuhan, dengan masing-masing pedukuhan disatukan dengan sawah. Keempat pedukuhan tersebut dari paling utara adalah sebagai berikut: Dukuh Pul Panjang, Dukuh Kedung Bunder, Dukuh Banyumatis, Dukuh Sambiroto. Salah satu dari keempat pedukuhan itu dijadikan nama desa berdasarkan kesepakatan pendirinya. Secara ekonomi, masyarakat Desa Sambiroto terbagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok miskin, kelompok menengah, dan kelompok kaya. Kelompok keluarga miskin berjumlah 30,75%, kelompok keluarga menengah sebanyak 49,05%, paling kecil persentasenya adalah kelompok keluarga kaya hanya berkisar 20,6%. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang demikian, karena sebagian masyarakat Desa Sambiroto bermata pencaharian sebagai petani. Lahan yang mereka kerjakan ada yang milik sendiri, ada yang merupakan lahan punya orang lain atau menyewa. Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, buruh tani dan bangunan, tukang, montir, pegawai dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Sambiroto melakukan aktivitas sebagai makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, masyarakat Desa Sambiroto secara berkala mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan. Kegiatan sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat Desa Sambiroto berupa gotong royong mendirikan rumah, membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan, membantu tetangga yang sedang berduka, acara arisan, gotong royong, atau kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya. Dalam bidang keagamaan pun masyarakat Desa Sambiroto sangat aktif berkegiatan, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Masing-masing mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Kaum laki-laki misalnya mengadakan kegiatan tahlilan rutin, pengajian minggu kliwon, dan yasinan. Demikian juga kaum perempuan, mereka mengadakan kegiatan yasinan, muslimatan dan pengajian rutin. Desa Sambiroto yang terletak di dataran rendah mempunyai potensi alam yang dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Potensi alam tersebut berupa sawah, tegalan, dan sungai petarangan yang mengalir sepanjang tahun. Kedua potensi ini, apabila dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, akan dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Kalau pendapatan penduduk meningkat, maka kemakmuran masyarakat dapat terwujud. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tanah persawahan di Desa Sambiroto seluas 81.460 hektar. Tanah sawah ini dapat ditanami padi semua. Saat ini sawah-sawah tersebut dapat ditanami 2 kali dalam setahun. Kalau saja musim tanam dapat ditambah 1 kali dalam setahun, maka pendapatan petani akan bertambah. Selain itu, masih ada lahan sawah yang tidak bisa ditanami 2 kali dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan saluran irigasi yang belum normal, sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Ini pun dapat menambah pendapatan penduduk jika persawahan yang tadinya hanya sekali panen diupayakan menjadi 2 kali. Tegalan atau lahan kering juga terdapat di Desa Sambiroto. Lahan kering atau tegalan di Sambiroto seluas 76 hektar. Tegalan yang ada saat ini baru ditanami pisang, kelapa dan pohon keras lainnya.
Penanamannya masih secara tradisional. Tegalan ini, bila diberdayakan lagi tentunya dapat menambah income berkapita. Potensi-potensi di atas belum dikelola secara maksimal. Untuk dapat memberdayakan secara optimal tentunya diperlukan sentuhan tangan seorang yang ahli dalam bidangnya. Selain itu, perlu modal yang cukup besar. Desa Sambiroto memiliki sarana prasarana pendukung dalam berbagai aspek pemerintah, pendidikan, pertanian, transportasi, peribadatan. Sarana prasarana tersebut yaitu Balai Desa, 1 buah TK, 2 unit SD, 1 unit TPQ, 2 buah masjid, 8 musyola, jalan poros, jalan lingkungan bermakadam. Roda perekonomian di Desa Sambiroto melaju sebagaimana desa-desa lainnya di Kecamatan Kajen. Pertumbuhan perekonomiannya cukup pelan. Hal ini disebabkan penyangga utama ekonomi penduduk adalah sektor pertanian, khususnya padi. Padahal harga padi relatif tetap dari tahun ke tahun. Di samping itu sebagaimana hasilnya dikonsumsi sendiri, sektor lain di luar pertanian masih dalam bentuk sambilan. Sebenarnya banyak potensi lain yang masih bisa dikembangkan, misalnya perikanan, perkebunan, dan parawija pada musim pasca panen atau dengan sistem bina padi. Demikianlah ulasan sejarah Desa Sambiroto dari zaman pertama kali dijadikan desa hingga saat ini. Semoga artikel ini bisa dijadikan wawasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan ya. Ngopi juga tentunya.